Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Perang Badar bagian 3. Setiap peperangan membutuhkan strategi khusus untuk menang. Salah satu strategi yang digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Badar yaitu dengan mengatur barisan pasukan muslimin serupa shaf sholat. Shaf pertama ditempati oleh pasukan pemanah. Shaf berikutnya ditempati oleh pasukan pembawa lembing. Lalu shaf terakhir ditempati oleh pasukan pembawa pedang. Langit masih gelap tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan kaum muslimin untuk sholat subuh berjamaah. Wahai hamba Allah, bangkitlah dari tempat rebah kalian. Mari laksanakan sholat untuk menjemput kebahagiaan dunia dan akhirat. Seusai sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan kembali semangat kaum muslimin sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Hai Nabi, kobarkanlah semangat pada mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Hari ini adalah tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Adalah hari di mana akan terjadi peperangan yang sesungguhnya antara kaum muslimin dan musyrikin di lembah Badar. Pasukan muslimin berbaris seperti barisan dalam sholat sesuai komando dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengecek ke dalam barisan, beliau melihat posisi Sawad bin Ghosiyah yang tidak lurus. Seketika itu Rasulullah mendekatinya dan pura-pura menusukkan anak panah yang beliau bawa ke arah perut Sawad. Luruskan barisanmu, wahai Sawad. Sawad terkejut mendengar aba-aba dari Rasulullah, lalu tiba-tiba ia mengadu. Wahai Rasul, engkau telah menyakitiku. Anda adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kebenaran dan keadilan di bumi. Saya ingin membalas perlakuan Anda barusan. Sawad keluar dari barisannya dan mendekati Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyibakkan pakaian hingga tampak sebagian perut beliau. Alih-alih membalas, Sawad malah memeluk Rasulullah dan mencium perut beliau. Mengapa engkau seperti ini, wahai Sawad? Sebentar lagi kita akan berperang. Jika hari ini adalah hari pertemuan terakhir saya dengan Anda, maka saya ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu, wahai Rasul. Rasulullah tersenyum mendengar perkataan Sawad, lalu beliau mendoakan kebaikan untuknya. Setelah itu Rasulullah kembali fokus kepada pasukan muslimin. Beliau menjelaskan tentang strategi perang yang akan mereka gunakan dalam Perang Badar. Ingat, kita tidak boleh gegabah dalam menggunakan senjata. Pertama, serang musuh secara terus-menerus dengan anak panah ketika mereka telah dekat. Selanjutnya, gunakan lebing, dan terakhir, keluarkan pedang setelah kalian dengar aba-aba dariku. Mengerti pasukan? Sami'na wa ata'na ya Rasul. Strategi perang dengan cara bershaf ini masih tergolong baru. Biasanya masyarakat Arab bertempur dengan cara menyerang dan lari. Hal tersebut dilakukan Rasulullah karena keterbatasan jumlah personil dan persenjataan yang dimiliki kaum muslimin. Selain itu, beliau ingin menunjukkan bahwa yang memulai pertempuran lebih dulu adalah kaum musyrikin. Sementara itu, di pihak kaum musyrikin terjadi percekcokan antar kabilah Quraisy. Seorang pemuka Quraisy bernama Utbah bin Rabi'ah menyarankan agar pasukan kembali ke Mekah. Wahai saudaraku, setelah aku pikirkan lagi, untuk apa kita berperang melawan saudara kita sendiri? Perang hanya akan meninggalkan kenangan buruk di hati kita. Setiap orang akan melihat pembunuh saudaranya atau ayahnya. Hakim bin Hizam sepakat dengan usulan Utbah. Ia pun datang menghampiri Utbah.
Aku setuju dengan saran darimu. Sesungguhnya pasukan ini hendak menuntut balas atas kematian Amr bin al-Hadrami yang tewas di ekspedisi Nakhlah. Wahai Utbah, bagaimana jika engkau membayar tebusan dan mengganti harta yang telah dirampas? Iya, tidak masalah. Aku rasa semua orang setuju denganku kecuali Abu Hakam. Wahai Hakim, bisakah engkau bicara kepadanya? Hakim bin Hizam mengiyakan permintaan Utbah. Ia pun mendatangi Abu Jahal di tendanya. Hakim menyampaikan saran dari Utbah agar pasukan musyrikin mundur dari peperangan dan kembali ke Mekah. Tidak, hal itu tidak akan terjadi. Sungguhnya Utbah telah disihir oleh Muhammad. Dasar Utbah pengecut. Utbah yang mendengar sindiran Abu Jahal merasa tidak terima. Lihat saja nanti, engkau akan tahu siapa yang lebih pengecut di antara kita. Siapa pemimpin yang menjerumuskan kaumnya pada keburukan. Pikirkan keselamatan kabilah kita, wahai Abu Hakam. Abu Jahal tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Kemudian ia menyuruh Umair bin Wahab untuk hadir. Umair adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mengamati gerak-gerik pasukan muslimin. Wahai Umair, katakan kepadaku berapa jumlah pasukan Muhammad. Jumlah pasukan yang dibawa Muhammad sekitar 300 orang. Mereka tidak memiliki pasukan cadangan ataupun senjata yang lengkap seperti kita. Walaupun begitu, aku bisa melihat tekad kuat mereka untuk berperang. Jika mereka mati, maka kita semua juga akan mati. Sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam perang ini. Pertahanan pasukan musyrikin mulai goyah mendengar laporan dari Umair. Namun lagi-lagi Abu Jahal kembali membakar semangat kaum Quraisy untuk berperang. Panggilkan Amir bin al-Hadrami, saudara dari pihak yang terbunuh dalam ekspedisi Nakhlah. Wahai Amir, lihatlah mereka yang mengaku sekutumu. Mereka ingin mengajak orang-orang kembali ke Mekah. Padahal kita hendak menuntut balas atas kematian saudaramu, bukan? Saudara kandung dari pihak terbunuh dalam ekspedisi Nakhlah terhasut dengan ucapan Abu Jahal. Tega sekali kalian menyerah sekarang. Aku sungguh ingin tahu siapa orang yang membunuh saudaraku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Abu Jahal tersenyum penuh kemenangan mendengar jawaban dari Amir. Sekuat apapun upaya dari pasukan musyrikin untuk menghindari peperangan, Abu Jahal akan mengacaukannya. Kini semangat kaum musyrikin untuk berperang tidak dapat terelakkan lagi. Sementara itu, di balik bukit, pasukan muslimin mulai bersiap-siap mengambil posisi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke atas markas ditemani oleh Abu Bakar. Sa'ad bin Mu'adz dan beberapa orang berjaga-jaga di sekitar markas Rasulullah. Dengar semuanya, pasukan musuh sebentar lagi tiba. Semuanya bersiap menerima komando. Jangan sampai ada satupun pasukan yang lengah. Di dalam markas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu isyarat perang yang ditunjukkan pasukan musyrikin. Beliau tidak ingin memulai perang dan tidak akan ada perang jika tidak diserang lebih dulu. Bahkan ketika pasukan musyrikin mulai mendekat ke arah sumber air milik pasukan muslimin, Rasulullah tidak melarang mereka untuk minum air. Beliau adalah sosok pemimpin yang murah hati dan bijaksana. Biarkan saja jika mereka ingin minum. Namun tiba-tiba Aswad bin al-Makhzumi yang terkenal dengan kekejamannya keluar dari barisan. Ia berteriak lantang di hadapan semua orang. Hei kalian semua, dengarkan, aku ingin bicara. Aku bersumpah akan minum dan menghancurkan tempat air ini. Atau aku yang akan mati. Hahaha. Tindakan Aswad ini menjadi isyarat perang dari pihak musyrikin. Hamzah bin Abdul Muthalib yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam berperang keluar dari barisan untuk menghadapi Aswad. Apa yang barusan engkau katakan? Berani-beraninya engkau tidak dengar? Apa perlu aku ulangi sekali lagi sumpahku?
Hamzah menebas salah satu betis Aswad hingga darahnya mengucur deras ke tanah. Tanpa kenal menyerah, Aswad kembali berjalan untuk mempertahankan sumpahnya. Selangkah lagi, ia sampai ke sumber air. Tiba-tiba dari arah belakang, Hamzah menyerangnya hingga tewas di tempat. Semua orang terkesima melihat kehebatan Hamzah dalam memainkan pedang. Pasukan musyrikin geram dan pikiran mereka mulai tidak karuan. Demikianlah akhir kisah Perang Badar bagian 3. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perpecahan di antara pasukan musyrikin sebagai kelemahan mereka. Kedua, tujuan peperangan dalam Islam adalah pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Badar. Wallahu a'lam bishawab.